Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai 11 miliar dolar ke Taiwan. Ini diperparah oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menegaskan jika Taiwan diserang, Jepang siap mengerahkan militernya. Bagi Cina ini bukan sekadar diplomasi, ini sinyal ancaman langsung, dan jawabannya bukan pernyataan, tapi latihan militer raksasa di sekeliling Taiwan. Namanya Justice Mission 2025. Apakah ini cuma latihan? Atau simulasi nyata invasi yang tinggal menunggu waktu? Mari kita bongkar pelan-pelan. Justice Mission 2025. Nama ini terdengar seperti misi penjaga perdamaian. Tapi di lapangan inilah latihan militer ke-6 terbesar Cina sejak tahun 2022 dan yang paling dekat dengan Taiwan. Latihan perang ini dimulai pada 29 Desember langsung di perairan dan wilayah udara sekitar pulau utama Taiwan. Bukan di laut lepas, bukan di zona aman, tapi di jarak yang nyaris menempel dengan wilayah sensitif Taiwan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan angkatan darat, angkatan udara, dan pasukan roket tersebar di 5 wilayah strategis. Di utara dan timur Laut Taiwan, dekat jalur masuk ke Jepang dan Laut Cina Timur. Di barat dan barat laut, tepat menghadap ke daratan Cina. Di selatan dan tenggara, jalur krusial menuju Filipina dan Pasifik Barat. Kalau zona-zona ini diplot di peta, polanya jelas. Semi pengepungan. Bukan sekadar latihan, tapi simulasi tekanan dari segala arah, seperti skenario pembuka Perang Dunia Ketiga. Skalanya masif. Kapal perusak dan fregat angkatan laut, pesawat tempur, pesawat pembom, drone tempur, sampai rudal jarak jauh. Kementerian Pertahanan Taiwan mencatat hanya dalam 24 jam, terdeteksi 77 pesawat militer Cina dan 25 kapal angkatan laut. Dari jumlah ini, 35 adalah pesawat tempur aktif. Latihan ini bahkan mengganggu rute penerbangan sipil internasional dan jalur pelayaran maritim, sesuatu yang jarang terjadi dalam latihan rutin. Tapi puncak ketegangan muncul di hari kedua. Eastern Theater Command melakukan latihan tembak jarak jauh. Artinya, PLA tidak lagi sekadar manuver. Mereka menembakkan roket sungguhan ke arah perairan dekat Taiwan. Total 27 roket dilepaskan dan yang paling krusial, 10 roket jatuh di zona contiguous 24 mil Laut Taiwan, wilayah yang sangat sensitif secara militer dan politik. Ini adalah latihan tembak terdekat yang pernah dilakukan Cina terhadap Taiwan. 8 dari 15 kapal PLA bahkan sempat melanggar garis 24 mil laut, meski kemudian diperingatkan untuk menjauh. Tapi ada satu detail yang membuat bulu kuduk merinding. Drone tempur tank dan TB-001 terbang sangat dekat dengan daratan Taiwan, hingga mendekati jantung kota Taipei. Drone ini bahkan merekam langsung menara Taipei 101, ikon utama di ibu kota. Pesannya jelas, Cina bukan sedang berlatih. Cina sedang menunjukkan seberapa dekat mereka bisa datang tanpa menembakkan perang. Taiwan tentu tidak tinggal diam. Latihan perang Cina langsung dikecam dan militer Taiwan dinyatakan dalam status siaga maksimum. Ini bukan pernyataan simbolik, ini perintah tempur. Angkatan bersenjata Taiwan segera menggelar latihan respon cepat dan memantau situasi secara ketat dan berkelanjutan. Tapi ini bukanlah latihan rutin. Ini adalah prosedur kesiapsiagaan darurat, simulasi reaksi instan terhadap ancaman nyata. Unit tempur diaktifkan, radar dinyalakan penuh, dan rantai komando disiagakan tanpa jeda. Di berbagai titik strategis di sekeliling pulau, Taiwan mengerahkan sistem rudal anti kapal HF-2 dan HF-3. Dua rudal ini bukan sekadar pertahanan simbolik. HF-2 dan HF-3 dirancang khusus untuk menyerang kapal perang yang mendekat, termasuk destroyer dan kapal induk. Pesannya tegas, jika ada kapal Cina melangkah lebih jauh, resikonya nyata. Di darat, eskalasi juga terlihat jelas. Angkatan Darat Taiwan mengerahkan CM-11 Brave Tiger, versi modifikasi dari tank M48 Patton, buatan Amerika Serikat, yang dilengkapi sistem kendali tembakan bergaya M1 Abrams. Dan untuk pertama kalinya, tank tempur utama M1A2T Abrams dikerahkan dalam kondisi siaga tempur aktif.
Ini bukan tank pameran. M1A2T adalah platform generasi modern dengan perlindungan berlapis, sensor canggih, dan sistem fire control kelas atas. Dirancang untuk pertempuran intensitas tinggi dan survivability maksimum. Pengerahan ini menandai satu hal, Taiwan menganggap ancaman ini sangat serius. Reaksi internasional pun berdatangan. Jepang, sekutu tidak langsung Taiwan, menilai latihan militer Cina ini sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Tapi, respon paling mencolok justru datang dari Donald Trump. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Trump bersikap ambigu. Ia menghindari pembahasan soal pengepungan Taiwan, menekankan hubungan personalnya dengan Xi Jinping, dan menyebut latihan militer Cina sebagai rutinitas lama. Sikap ini kontras tajam dengan kondisi di lapangan. Saat Taiwan menaikkan kesiapsiagaan militer ke level tertinggi, Washington justru menahan nada. Padahal Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman sudah menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Inggris bahkan mengeluarkan pernyataan resmi memperingatkan adanya risiko eskalasi yang nyata. Di titik ini, dunia seolah bicara dengan dua suara. Satu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yang lain berharap badai ini tidak benar-benar pecah. Amerika Serikat menyebut Justin Mission 2025 sebagai latihan militer rutin. Tapi bagi banyak analis, ada yang jelas berbeda kali ini. Ini adalah tindakan atau latihan terbesar Cina sejak 2022, dan skalanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Latihan ini adalah demonstrasi terbuka kemampuan A2AD Anti-Access Area Denial, strategi untuk membatasi pergerakan Taiwan dan pihak luar. Tujuannya satu, menutup akses udara dan laut, memastikan Taiwan bisa terputus dari dunia, dan membuat aktor lain seperti Jepang, Filipina, bahkan Amerika Serikat, kesulitan untuk campur tangan secara langsung. Jika skenario ini dijalankan sungguhan, dampaknya bukan cuma militer. Blokade akan menghantam impor vital Taiwan, terutama gas alam dan batu bara, yang menopang hampir seluruh kebutuhan energinya. Pada saat yang sama, jalur pelayaran global di Selat Taiwan, salah satu yang tersibuk di dunia, akan ikut terganggu dengan efek berantai ke ekonomi internasional. Perbedaan paling mencolok dari latihan sebelumnya adalah sikap Cina terhadap lalu lintas sipil. Dulu, Beijing cenderung menghindari gangguan terhadap rute penerbangan internasional dan pelayaran maritim. Kali ini tidak. Latihan dilakukan dengan gangguan nyata terhadap udara dan laut, seolah ingin menunjukkan kalau Cina siap menanggung resiko eskalasi. Secara militer, ini adalah simulasi blokade dan fase awal perang. Secara politik, ini intimidasi terbuka. Dan secara strategis, pesannya tegas. Cina sedang melatih kemampuan untuk menutup Taiwan dari laut dan udara kapanpun diperlukan. Namun, Justice Mission 2025 bukan sekadar latihan blokade. Ini adalah gambaran doktrin perang penuh PLA, serangan jarak jauh, penghancuran target vital, pemutusan logistik, hingga penutupan total pelabuhan Taiwan. Ini bukan latihan defensif, ini simulasi pelumpuhan total, disampaikan sebagai peringatan keras terhadap pihak yang dianggap separatis. Implikasinya ke depan sangat berbahaya. Setiap latihan besar Cina akan dibalas dengan peningkatan bantuan militer ke Taiwan. Respon ini lalu memicu latihan yang lebih besar lagi dari Beijing. Siklus aksi reaksi ini menaikkan satu resiko utama insiden tidak disengaja. Salah manuver, salah tafsir, salah peluru nyasar yang bisa berubah dari latihan menjadi perang sungguhan. Latihan militer seperti Justice Mission 2025 memperlihatkan satu kenyataan pahit. Kawasan Asia Timur hari ini hidup di ambang salah paham. Di langit dan laut sekitar Taiwan, kapal perang saling mengunci radar, pesawat tempur terbang saling mendekat, dan setiap manuver bisa dibaca sebagai ancaman. Dalam situasi setegang ini, satu kesalahan kecil, salah hitung jarak, ataupun salah baca niat bisa memicu eskalasi yang tak direncanakan oleh siapapun. Disinilah saluran komunikasi yang terbuka menjadi krusial. Bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai rem darurat. Jalur militer ke militer, hotline krisis, dan diplomasi aktif adalah alat untuk memastikan latihan tidak berubah menjadi tragedi. Masalahnya, siklus yang terjadi justru sebaliknya. Latihan dibalas bantuan senjata.
Bantuan senjata dibalas latihan yang lebih besar. Tekanan pun dibalas tekanan. Diplomasi sering dianggap lambat dan membosankan. Tapi sejarah menunjukkan, banyak perang besar bukan dimulai oleh niat menyerang, melainkan oleh mispersepsi dan ego yang tak mau mundur. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang cukup bijak untuk menekan tombol jeda. Karena jika saluran bicara ditutup, yang tersisa itu hanya satu bahasa kekuatan, dan itu jarang berakhir tanpa adanya korban.